Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin. Al-Qail fi as-sahihain, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ikhwati wa ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum. Hadirin jamaah Masjid Al-Hikmah yang semoga dimuliakan, disehatkan dan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Alhamdulillah, pertama kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah tabaraka wa taala yang telah melimpahkan kepada kita banyak sekali kenikmatan, baik itu nikmat duniawiyah. Allah anugerahkan kepada kita harta yang berlimpah, Allah anugerahkan kepada kita rumah yang megah, Allah anugerahkan kepada kita kendaraan-kendaraan yang mewah. Terlebih Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita kenikmatan diniyah, yakni dua kenikmatan yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dipilihnya saja. Dua kenikmatan yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada hamba-hamba yang dicintainya saja, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat ini, alhamdulillah, di pagi yang berbahagia ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kitab Syarah Salasatul Usul atau kitab Al-Usulus Salasah, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Yang kedua, salawat dan salam semoga terlimpah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uswah hasanah kita, suri tauladan kita, yang telah membimbing kita umatnya dari kegelapan kepada cahaya, dari kesyirikan kepada tauhid, dari kekufuran kepada keimanan, dari akhlak yang buruk kepada akhlak yang baik, dan juga dari perkara-perkara yang bid'ah kepada yang sunnah. Ikhwati wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Usulus Salasah. Jadi kitab ini Ustaz sudah kita bahas, cuma karena wabah, karena libur, jadi kita stop ya. Dan terakhir kita sampai kepada al-aslus salis, pokok yang ketiga. Karena dalam kitab al-usulus salasah ini ada tiga pokok pembahasan. Yang pertama adalah ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Dan sudah kita sampaikan tentang pokok yang pertama ini. Ini kita mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan ayat-ayatnya, baik itu ayat-ayat syar'iyyah maupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat syar'iyyah itu dengan mempelajari Al-Quran, memahami isi Al-Quran, dan juga mengamalkan isi Al-Quran. Mengenal Allah tabaraka wa ta'ala dengan mempelajari tauhid, baik itu tauhid rububiyah
bahwasanya hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang mengatur, hanya Allah yang memiliki, hanya Allah yang memberikan rizki. Juga tauhid uluhiyah, mengesahkan Allah di dalam kita beribadah. Kemudian juga bisa dengan mempelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga dengan mempelajari ayat-ayat kauniyah, yakni dengan melihat makhluk-makhluk ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan matahari, Allah menciptakan bumi, Allah menciptakan bulan, bahkan termasuk Allah menciptakan kita. Dengan kita memperhatikan semua makhluk-makhluk Allah ini, maka kita akan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, mengenal kebesaran Allah tabaraka wa ta'ala. Contoh misalkan matahari, Allah subhanahu wa ta'ala ciptakan matahari lebih besar daripada bumi. Bahkan matahari memberikan manfaat sangat banyak untuk kita manusia. Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Asy-Syams bersumpah dengan menggunakan matahari, wasyamsi wadhuha, demi matahari dan cahaya. Dan kata para ulama tafsir, kalau Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan menggunakan makhluknya, maka makhluk tersebut memiliki keistimewaan yang sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Lihat matahari, ikhwati wa ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum, memberikan manfaat yang banyak untuk kita. Untuk apa? Mengeringkan pakaian, untuk penerangan, untuk proses air menguap itu jadi air dengan sinar matahari, ya, kemudian dikumpulkan di awan, setelah itu jadi hujan, lupa apa? Ya pokoknya itulah, lupa jadi pelajaran. Nah, namun matahari sekalipun besar, sekalipun memberikan manfaat yang banyak untuk kita, matahari itu enggak sombong. Matahari sujud kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini pelajaran buat kita, siapapun kita. Apakah kita ini orang yang memiliki harta yang sangat banyak? Apakah kita ini orang yang memiliki rumah yang paling megah? Apakah kita ini orang yang memiliki jabatan yang tinggi? Jangan sombong, ikhwati wa ikhwani fiddin, azani Allah. Jadi contoh matahari. Dengan kita melihat diri kita sendiri, kita akan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala, karena Allah ciptakan kita ini dengan bentuk yang paling sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi fisik kita ini sempurna. Ya. Haji Ibrahim pakai koko kelihatan apa? Ganteng. Pulang ke rumah pakai kaos olahraga. Ya, pakai celana olahraga, pakai sepatu, main bulu tangkis. Kelihatan apa? Keren. Coba makhluk yang lainnya. Kerbau pakai koko gimana? Jadi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan bentuk yang paling sempurna. Ketika kita melihat diri kita, kita akan mengenal Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian pokok yang kedua adalah mengenal agama Islam dengan dalil-dalil. Islam adalah agama dalil. Maka termasuk juga al-mu'allif dalam kitab ini, setiap mengatakan sesuatu ini dalilnya, mengatakan sesuatu ini dalilnya. Jadi kita harus mencontoh, ikhwati wa ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Tidak boleh kita mengatakan sesuatu illa bid-dalil, kecuali dengan dalil. Kita sudah membahas tentang rukun-rukun Islam, tentang rukun-rukun iman, termasuk juga tentang ihsan.
dan rukunnya. Maka sekarang kita masuk al-aslus salis, pokok yang ketiga, ma'rifatu nabiyyikum Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yaitu mengenal nabi kalian Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullah dalam kitab yang ada di hadapan saya ini, beliau menyebutkan bahwasanya mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam fatadammanu khamsata umurin. Mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencakup 5 perkara. Al-awwalu ma'rifatuhu nasaban. Yang pertama adalah mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam keturunannya. Ya. Seperti disebutkan oleh al-muallif, beliau mengatakan wa huwa Muhammad bin Abdullah. Jadi Nabi kita adalah Nabi Muhammad bin Abdullah. Ya, Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Ya, min Quraisyin, dari suku Quraisy, wa Quraisyin min al-Arab, dan suku Quraisy dari Arab, wal Arabu min dzurriyyati Ismail, dan Arab min dzurriyyati Ismail, dari keturunan Nabi Ismail bin Ibrahim al-Khalil alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam. Ya, ini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau adalah anak dari Abdullah. Abdullah punya ayah namanya Abdul Muttalib. Dan kita tahu ikhwati wa ikhwani fi din azani Allah wa iyyakum, ada kisah yang menarik tentang Abdul Muttalib terkait dengan kisah pasukan bergajah yang dipimpin oleh Abraha, gubernur dari Yaman. Satu hari ketika Abraha membawa pasukan yang sangat besar datang ke kota Mekah, sampai di satu tempat yang namanya Al-Mughammas, kata Syekh Utsaimin rahimahullah taala. Maka Abraha ini istirahat bersama pasukannya yang jumlahnya sangat besar. Kemudian mereka mengambil atau merampas harta-harta milik orang-orang Arab, ya, penduduk Mekah. Termasuk mereka merampas 200 ekor unta milik Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kemudian Abdul Muttalib mendatangi Abraha yang saat itu sedang naik gajah. Makanya disebut dengan ashabul fil, ya, atau ashabil fil. Karena pasukan ini ada di antara mereka yang menggunakan gajah, bahkan gajahnya besar. Dan konon nama gajah yang paling besarnya atau pemimpin gajah ini namanya Mahmud. Ada yang namanya Mahmud. Jadi gajahnya ada namanya. Namanya apa? Namanya Mahmud. Dan ketika Abraha ini melihat Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abraha langsung turun dari gajah. Coba jamaah sekalian, kenapa Abraha turun dari gajahnya? Kira-kira kenapa? Kita kalau misalkan naik motor atau naik mobil, ada orang yang datang ke kita langsung turun dari mobil. Kita kira-kira kenapa kita turun dari mobil? Sampai kita turun. Padahal biasanya kita kalau misalkan disamperin orang, didatengin orang, itu kita nggak pernah turun dari mobil. Ini tiba-tiba ketika ada orang datang ke kita kemudian turun dari mobil tersebut. Kira-kira kenapa kita turun? Wibawanya orang yang datang ke kita itu. Kita lagi naik mobil misalkan, ada Haji Ibrahim datang, ada Ustadz Ilham datang,
langsung kita turun. Ya. Kenapa? Karena kita merasa beliau-beliau ini adalah orang yang mulia, ya, orang yang terhormat. Kita turun. Ya. Begitu juga Abraha. Saat melihat Abdul Muthalib datang, itu kemudian langsung turun dari gajahnya. Karena Abraha melihat sosok Abdul Muthalib ini adalah sosok orang yang bukan orang sembarangan. Dari tampangnya, dari fisiknya, dari kegantengannya, Abdul Muthalib sama sekali. Gagah, gede, tinggi, hidungnya mancung gitu. Putih. Maka termasuk lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diambil dari suku yang terbaik dari suku Arab ini, yaitu suku Quraisy. Dari fisiknya juga masya Allah sama sekali. Ya, jadi Rasulullah SAW memiliki fisik yang sangat sempurna, ganteng, putih. Ya, maka sering kita dengar hadis Nabi SAW. Kalau Nabi SAW berdoa sampai apa? Kelihatan putihnya. Kedua, ketiak Rasulullah SAW. Coba kalau kita Abu Najwa berdoa sampai kelihatan hitamnya. Bahkan Rasulullah kalau marah itu merah bukan, karena memang wajahnya putih sama sekali. Ya. Jadi Abraha turun karena melihat Abdul Muthalib ini seorang yang sangat mulia, memiliki kedudukan yang tinggi, langsung turun. Kemudian diajaknya Abdul Muthalib duduk di atas permadani, ngobrol. Ditanya tentang maksud kedatangannya. Maka kata Abdul Muthalib, saya meminta 200 ekor unta yang kalian rampas. Abraha yang tadinya kagum dengan Abdul Muthalib, ya. Kemudian Abraha ini sedikit apa? Ya, meremehkan. Abraha tertawa dan mengatakan, wahai Abdul Muthalib, saya kira maksud kedatanganmu ke sini adalah untuk meminta kepadaku agar aku mengurungkan niatku menghancurkan Baitullah. Alangkah rendahnya permintaanmu ini. Kamu hanya minta kepadaku 200 ekor unta yang saya rampas. Kenapa kamu tidak minta kepadaku untuk mengurungkan niat saya yang akan menghancurkan Baitullah, simbol agama kalian? Lalu apa kata Abdul Muthalib? Beliau mengatakan, "Hei Abraha, inni Rabbul Ibil. Aku ini cuma pemilik unta. Maka tugas saya adalah menyelamatkan unta-unta yang saya miliki. Adapun Baitullah ada pemiliknya. Nanti Allah Tabaraka wa Ta'ala yang akan menyelamatkan rumahnya, atau yang akan menyelamatkan Baitullah." Maka Abraham mengatakan, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangiku. Lihat sombongnya jamaah sekalian Abraham. Ya, tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi aku untuk menghancurkan Baitullah. Tanya lihat, sebab kesombongan itu diantaranya adalah karena memiliki pengikut yang banyak. Sebab kesombongan diantaranya adalah karena memiliki jabatan yang tinggi. Sebab kesombongan adalah karena kita memiliki ilmu yang banyak, sekalipun tidak semuanya. Penyebab kesombongan termasuk juga diantaranya adalah memiliki harta yang banyak. Ikhwati wa ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Jadi Rasulullah namanya adalah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib. Abdul Muthalib ini punya bapak namanya Hashim. Ya, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Coba siapa yang hafal? Muhammad, ya bareng-bareng. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim. Mentok. Bin Hashim bin Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Kinanah. Mana sampai Kinanah hafal? Ya, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Ya, sampai kepada Nabi Ismail alaihissalam. Maka ini yang menjadikan orang-orang Yahudi, mereka tidak beriman dengan Rasulullah SAW. Padahal sebelumnya ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum, orang-orang Yahudi mereka sering menyebut-nyebut dalam kajian-kajian mereka kalau sekarang,
tentang adanya seorang Rasul akhir zaman namanya Ahmad. Bahkan termasuk juga para sahabat, ya ketika mereka katakanlah ngaji dengan orang-orang Yahudi ini, rahib-rahib, para ustadz kalau sekarang, ya itu mereka mengatakan kepada rahib setelah diutusnya Rasulullah SAW dan para sahabat beriman, sedangkan orang Yahudi mereka tidak beriman, maka para sahabat mengatakan, bukankah ini yang dulu kamu sering sebut-sebut namanya? Akan datang seorang Rasul akhir zaman namanya Ahmad. Maka mereka mengatakan, bukan dia yang saya maksud. Kenapa mereka tidak mau beriman jamaah sekalian? Karena ternyata Rasulullah SAW itu bukan dari keturunan mereka, bukan dari keturunan Yakub, bukan dari keturunan siapa? Ishak, ya, bukan dari keturunan Ishak, namun dari keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Jadi mereka itu hasad, mereka itu iri, mereka itu dengki karena ternyata Rasulullah SAW bukan dari keturunan mereka. Makanya hati-hati dengan hasad. Hasad itu termasuk sifatnya orang-orang Yahudi. Bahkan hasad ini ikhwati wa ikhwani fi din azza Allah yakum yang menyebabkan Habil dibunuh sama Qabil. Gara-gara hasad ini iblis kemudian durhaka kepada Allah tabaraka wa taala. Makanya hati-hati dengan sifat hasad, iri hati, dengki. Ya ini merupakan penyakit yang harus kita hilangkan. Karena Nabi SAW mengatakan iyyakum wal hasada. Takutlah kalian terhadap sifat hasad. Fa innal hasada ya'kulul hasanat. Sesungguhnya hasad ini akan memakan kebaikan-kebaikan kita kama ta'kulun naru al-hataba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Coba jemaah sekalian bisa dipahami enggak? Kenapa hasad ini memakan kebaikan-kebaikan kita? Kenapa? Ini kalau nggak ditanya ngantuk soalnya. Ya Pak ya. Coba kenapa Nabi mengatakan bahwasanya hasad ini memakan kebaikan-kebaikan kita? Kebaikan-kebaikan kita habis karena sifat hasad ini. Kenapa jemaah sekalian? Sambil nunggu jawaban anak ini. Ya. Fadal, kenapa? Ini kalau nggak ada yang jawab, anak yakin bukan karena nggak bisa, tapi karena tawadhu, rendah hati. Nah, fadal, kenapa hasad itu memakan kebaikan-kebaikan kita? Karena orang yang hasad itu jamaah sekalian, dia akan berbuat zalim kepada orang yang dia hasad. Benar enggak? Orang hasad, iri hati, itu dia akan berbuat zalim kepada orang yang dia iri. Contoh misalkan ada tetangganya bangun rumah, orang hasad itu enggak senang, hatinya kesel, hatinya dongkol. Bahkan tidak sedikit di antara mereka ketika tetangganya beli mobil stroke, tetangganya beli motor meriang, tetangganya bangun rumah, iya, banting piring, kesel, nggak pengen bahwasanya orang lain itu mendapatkan kenikmatan yang lebih daripada dia, sekalipun dia kaya, sekalipun dia duitnya banyak, dia merasa sakit hati ketika ada orang yang mendapatkan kenikmatan yang lebih. Itu orang hasad. Akhirnya ikhwati wa ikhwani fiddin azza wa jalla yakum, dia akan berbuat zalim kepada orang yang dia hasad. Tetangganya bangun rumah, maka kemudian dia jelek-jelekin tetangganya ini kepada tetangga yang lain. Pak, tahu nggak? Tetangga saya itu bangun rumah, duitnya dari mana? Dari mana? Ternak tuyul, Pak. Masya Allah. Dijelek-jelekin. Ada tukang bakso, ya. Misalkan ada dua tukang bakso, yang satu rame, yang satu sepi. Ini biasanya ada timbul rasa hasad, iri hati. Akhirnya kemudian dia jelek-jelekin tukang bakso yang rame ini. Ada orang lewat, Pak mau kemana? Beli bakso di mana? Di situ. Jangan Pak, dagingnya bangket daging tikus. Ya dijelek-jelekin, difitnah. Ya. Ikhwati wa ikhwani fiddin azza Allah ya. Itu kan namanya menghibah. Dan kita tahu dosa ghibah. Orang yang berghibah kata Nabi SAW termasuk orang yang muflis, orang yang bangkrut, orang yang bokeh, yang nanti di yaumil kiamah dia tidak akan mendapatkan pahala. Pahala-pahala yang akan diberikan kepada orang yang dia ghibahi.
Fa in faniyat hasanatuhu, kalau kebaikan-kebaikan dia sudah habis, ukhidat min khotoyahu, diambil dosa-dosa orang yang dia gibahi. Summa turihat ilahi, diberikan kepadanya, maka dia pun dilemparkan ke dalam nerakanya Allah tabaraka wa taala. Maka hati-hati dengan hasad ini. Dan Nabi mengatakan tidak ada hasad kecuali kepada dua orang. Jadi ini pengecualian. Dua orang ini jamaah sekalian boleh kita hasad. Kepada dua orang ini boleh kita hasad. Ya, selebihnya enggak boleh. Yang pertama, kita boleh iri kepada orang yang alim, orang yang berilmu, kemudian dia mengajarkan ilmunya. Karena orang yang mengajarkan ilmu keutamanya sangat banyak jemaah sekalian. Orang-orang yang menuntut ilmu itu keutamanya masya Allah. Kita duduk di majelis ilmu, keluar dari sini diampunkan dosa kita oleh Allah tabaraka wa taala. Enak atau enggak enak? Ngaji itu enak atau enggak enak? Enak, duduk dengerin, tempatnya AC. Cuma sekarang nggak ada karpetnya ya. Sandaran, terkadang merem. Pulang-pulang diampuni dosanya oleh Allah tabaraka wa taala. Bahkan seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini memintakan ampunan untuk orang-orang yang mengajarkan manusia kepada kebaikan. Ya, makanya kita boleh iri kepada orang yang alim yang dia mengajarkan ilmu. Kita boleh iri kepada seorang ustadz yang hafal Quran, kemudian dia membaca Al-Quran siang dan malam. Ini kita boleh iri. Kita boleh mengatakan, ya Allah, seandainya kau berikan kepada kepandaian seperti si fulan ini, seperti ustadz ini, saya pun sama ya Allah, akan melakukan seperti yang dia lakukan. Iri seperti ini boleh. Saya kalau hafal Al-Quran seperti Ustadz Irham, saya juga sama ya Allah. Kalau jadi imam, setiap rakaat setelah Fatihah baca 1 halaman. Kalau tadi berapa halaman Ustaz? 1 lebih. 1 ya? 1, masya Allah. Ya, anu tuh pengen sholat di masjid yang imamnya hafal Quran. Ya, jadi setiap rakaat setelah Fatihah baca 1 halaman. Jarang jamaah sekalian. Di Pesona Gading tempat Anda tinggal, ya, paling yang sering dibaca ya juz 30. Ya. Jadi ini nikmat dari Allah tabaraka wa taala. Allah berikan kepada kita seorang ustaz yang hafal Quran. Ya, alhamdulillah. Jadi setiap kita sholat kita bisa mendengarkan. Berarti kalau misalkan subuh 2 halaman. Ya. Jemaah sekalian, bukankah kita ini sibuk dengan mencari dunia? Bahkan terkadang kita lupa baca Quran, ya kan? Gak pernah baca Quran, tapi ketika kita sholat ke masjid, ya, dengan imam yang setiap rakaatnya baca 1 halaman, jadi kita bisa membaca berapa? 2 halaman. Itu kalau subuh. Kalau misalkan kita jamaahnya maghrib, isya, subuh, berarti berapa halaman? 6 halaman. Ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah. Maka boleh kita iri kepada orang yang alim yang mengamalkan ilmunya, kepada orang yang qari, ya, kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, dia baca Al-Quran siang dan malam. Kemudian yang kedua, kita boleh iri kepada orang yang kaya, yang duitnya banyak, kemudian dia habiskan hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Dia gemar banget bersedekah. Dia itu enggak mau melihat ada orang susah. Ngelihat misalkan di sini jamaahnya yang sedih, ditanya, "Mas, kenapa sih kok sedih?" "Iya, Pak. Di masa pandemi ini saya merasakan kesulitan. Hutang saya banyak." "Hutang antum berapa?" "Sekarang sudah sampai 5 juta, Pak. Sudah, nih, saya kasih 5 juta, lunasi hutang." Masya Allah. Dihabiskan hartanya di jalan Allah tabaraka wa taala. Boleh kita iri dengan orang yang kaya seperti ini jamaah sekalian. Memiliki harta yang banyak, kemudian dia habiskan di jalan Allah tabaraka wa taala. Wallahu a'lam. Kembali lagi ikhwati wa ikhwani fiddin azza Allah wa yakum kepada ya orang-orang Yahudi. Kenapa mereka tidak beriman dengan risalah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Karena mereka hasad. Karena mereka iri, ternyata Rasul akhir zaman bukan dari keturunan mereka. Nah, kemudian kita lanjutkan. As-tsani, termasuk mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kedua, ma'rifatu sinni, mengenal umurnya. Ya, mengenal apa?
mengenal umurnya. Jadi kalau pertama tadi mengenal keturunannya, yang kedua mengenal umurnya atau mengetahui umurnya. Walau minal umri, kata al-muallif, Nabi SAW berumur salasun wa sittuna sana. Umur beliau 63 tahun. Iya, umur beliau SAW 63 tahun. Oleh karenanya Nabi mengatakan, a'maru ummati baina sittina wa sab'in. Umur umatku, kata Nabi SAW, antara 60 sampai 70 tahun saja. La yajuzu min dzalika illa qalil. Gak ada yang lewat dari itu kecuali sedikit sekali jamaah sekalian. Iya. Di sini siapa yang umurnya paling tua? Pak Imran berapa? 67 jamaah sekalian. Afwan, berapa? 70. Insyaallah jamaah sekalian. Ada lagi? Yang lebih dari ini ada 70. Pemeran tangan 75. 56 kebalikannya ya, Masya Allah. Nabi mengatakan umur umat itu antara 60 sampai 70 tahun. Enggak ada yang lewat kecuali sedikit sekali jamaah sekalian. Makanya beruntung bagi teman-teman yang menghabiskan umurnya untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada Rasul mengatakan, khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Manusia yang paling baik, kata Nabi SAW, bukan orang yang paling tinggi jabatannya. Manusia yang paling baik bukan orang yang paling banyak hartanya. Manusia yang paling baik bukan orang yang paling megah rumahnya. Nabi mengatakan orang yang paling baik adalah orang yang panjang umurnya dan bagus amalnya. Ikhwati wa ikhwani fillah, berapa banyak orang yang sudah tua tapi mereka tidak pernah mau datang ke masjid. Kita banyak mendapati orang-orang yang sudah tua, umurnya di atas 60, tapi mereka menghabiskan waktunya untuk bermaksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ngadu ayam, minum-minuman keras, dan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya. Bahkan termasuk ada yang meninggal dunia di usianya yang tua ketika melakukan zina. Ya, ini nikmat dari Allah Tabaraka wa Ta'ala ya, Pak Imran ya. Termasuk apa? Bonus. Ya, karena Rasul mengatakan umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja. La yajuzu min dzalika illa qalil. Enggak ada yang lewat dari itu kecuali sedikit. Artinya apa? Ada yang umurnya 100 tahun, 120 tahun, ada. Cuma kata Nabi illa qalil, kecuali apa? Sedikit. Jadi umurnya umat Islam itu enggak ada yang panjang. Beda dengan usia umat terdahulu jemaah sekalian. Ya. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita nikmatun azimah, nikmat yang sangat besar. Sekalipun kita diberikan umur yang pendek, namun Allah berikan kepada kita amalan-amalan yang mendapatkan pahala itu puluhan tahun. Coba amalan apa? Allah berikan kepada kita nikmat yang besar. Allah menjadikan amalan di antara amalan kita, sekalipun amalannya mungkin ya sebentar, tapi mendapatkan pahala sampai berpuluh-puluh tahun. Amalan apa di antaranya? Apa? Lailatul Qadar. Ya kan? Orang yang beramal bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Orang yang beribadah kemudian bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Dia akan mendapatkan pahala khairun min alfi syahrin, kata Allah. Lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Coba jamaah sekalian, umur kita mungkin sedikit, tapi ketika kita mendapatkan malam Lailatul Qadar, itu sebanding dengan melakukan ibadah selama 83 tahun 4 bulan. 83 tahun 4 bulan. Iya, nikmatun azim. Ada juga amalan-amalan yang lainnya, ya, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala yang sangat besar. Jadi nikmat ini adalah nikmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita, umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minha arba'una qabla an-nubuwwah. Kemudian dari 63 ini 40 tahun sebelum diangkat menjadi nabi. Artinya Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat setelah usia 40 tahun.
Makanya usia 40 tahun ini usia yang apa? Usia emas ya. Yang menentukan tentang diri seseorang. Kalau misalkan usia 40 tahun dia sudah mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, alhamdulillah. Sekalipun mungkin dulunya pernah meninggalkan sholat, dulunya pernah melakukan maksiat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, saat usia 40 tahun dia bertaubat kepada Allah dengan taubatan nasuh, menjadi pribadi yang baik, bahkan meninggal dunia ketika melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ingat jemaah sekalian, amal itu tergantung apa? Akhirnya. Kalau misalkan kita dulu pernah melakukan maksiat kepada Allah, sekarang kita sudah bertaubat kepada Allah, bahkan meninggal dunia dalam keadaan melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini yang menjadi penentu tempat kita nanti di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita istiqomah untuk melakukan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, sehingga meninggal dunia mendapatkan husnul khatimah. Jadi 40 tahun diangkat menjadi seorang nabi. Wa salasun wa ishruna nabiyyan wa rasulan. 23 tahun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dan rasul. Nubbi'a bi Iqra. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dengan diturunkannya surat Al-Alaq, surat Iqra. Di Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam sering bertahanus di gua apa? Gua Hira ya. Sering menyendiri. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan wahyu pertama, diangkat menjadi seorang nabi dengan surat Iqra ini. Datang malaikat Jibril dalam bentuk asli, ya, bukan bentuk manusia. Coba aja mas sekalian, gimana kira-kira? Didatangi malaikat Jibril dengan bentuk aslinya, memiliki sayap, ya, terbuat dari cahaya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini sangat kaget. Terlebih diperintahkan oleh malaikat Jibril, Iqra, ya Muhammad, baca wahai Muhammad. Rasul mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam zaman sekarang nggak pernah belajar, kan? Tiba-tiba disuruh baca, gimana kira-kira? Ya, Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Maka kemudian dipeluk oleh malaikat Jibril. Kemudian dilepaskan, Iqra, bacalah. Nabi mengatakan, ma'ana biqari, saya nggak bisa baca. Dipeluk lagi sampai 3 kali, ikhwati wa ikhwati fiddin azani Allah yakum, sampai kemudian Rasulullah mengatakan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Iqra apa artinya? Bacalah. Makanya kita jamaah sekalian diperintahkan untuk banyak membaca, karena baca itu merupakan gerbang ilmu. Ya, lihat ustaz-ustaz kita, kenapa mereka ya bisa menyampaikan ilmu? Karena mereka banyak membaca. Membaca itu merupakan gerbangnya ilmu. Bahkan termasuk ustaz yang jarang baca seperti anak, itu terkadang kesulitan ketika menyampaikan ilmu. Apa yang harus kita sampaikan? Kalau kita nggak punya apa? Nggak punya ilmu. Sama seperti toko, kalau misalkan dia nggak belanja, itu nggak bisa apa? Nggak bisa menjual. Maka seorang ustaz, termasuk kita para penuntut ilmu, perbanyak baca aja mas. Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq, dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Khalaqal insana min 'alaq, dia yang telah menciptakan manusia dari segumpal daging. Ya, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita asalnya dari segumpal daging. Semua kita sama jamaah sekalian. Terlebih di dalam sebuah hadis Nabi mengatakan bahwasanya awal kejadian kita itu adalah sperma selama 40 hari, nutfah, 40 hari sperma. Kemudian 40 hari berikutnya segumpal darah. 40 hari berikutnya segumpal daging. Kemudian dibentuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. 40 tambah 40 tambah 40 berapa? 120. 120 itu berapa bulan? Bulan Qamariyah. Bukan bulan Hijriyah, bulan Qamariyah. 4 bulan. Ya 4 bulan, kurang lebih 4 bulan 10 hari. Makanya di antara hikmah kenapa seorang wanita
ketika ditinggal mati oleh suaminya harus menunggu, nggak boleh nikah dulu sampai 4 bulan 10 hari. Hikmahnya jamaah sekalian untuk mengetahui di rahimnya ini ada janin atau tidak. Ya, jadi masa iddah wanita yang ditinggal mati suaminya 4 bulan 10 hari. Ya, teman-teman misalkan perhatikan. Kalau misalkan ada yang ditinggal mati suaminya, dihitung 4 bulan 10 hari. Nanti setelah 4 bulan 10 hari datang kemudian apa? Lamar. Ya. Nah, jadi semua kita itu diciptakan dari sperma awal, kemudian segumpal darah, kemudian segumpal daging, kemudian dibentuk oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Setelah itu diutus seorang malaikat, yursalu alaihi malaikat, diutus kepadanya seorang malaikat, ditiupkan roh, ya, bahkan termasuk ditetapkan untuknya ajalnya. Jadi ajal kita sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kapan kita meninggal dunia, dengan cara apa kita meninggal dunia, di mana kita meninggal dunia, semuanya sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Makanya nggak penting ikhwati wa ikhwani fiddin azza Allah wa yakum kita tanya kapan saya mati, di mana kita mati, dengan cara apa kita mati, ini nggak penting. Yang terpenting adalah bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk kehidupan setelah kita mati. Sama seperti orang A'rabi datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kemudian dia bertanya, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya, mata sa'ah, kapan terjadinya yaumul qiyamah? Maka Rasul mengatakan, mada a'dadtalah. Nabi nggak jawab pertanyaannya jamaah sekalian. Kenapa? Karena tidak ada seorang pun yang tahu kapan terjadinya yaumul qiyamah. Maka Nabi balik bertanya, mada a'dadtalah, apa yang kau siapkan untuk menyambut datangnya yaumul qiyamah? Maka dia mengatakan, cintaku kepadamu dan juga kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Maka Rasul mengatakan, anta ma'aman ahbatta yaumul qiyamah. Engkau akan dikumpulkan nanti di yaumul qiyamah bersama orang yang kau cintai. Ya, ikhwati wa ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian selain ajal juga ditetapkan apa? Rizki. Makanya lihat, ya enggak usah khawatir, rizki itu sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ada orang-orang yang takut tidak mendapatkan rizki, takut tidak mendapatkan dunia, akhirnya menghabiskan waktunya untuk cari dunia, lupa ngaji, lupa sholat, lupa baca Quran, sibuk mencari dunia, mencari kekayaan sebanyak-banyak. Padahal yang namanya harta, ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah yakum, sering kita sampaikan, sebanyak apapun semuanya akan kita tinggalkan, enggak ada sepeser pun yang kita bawa. Lebih parahnya lagi nanti di yaumul qiyamah kita akan ditanya tentang harta kita. Bahkan pertanyaannya dua, min aina kasabah, dari mana kita dapatkan harta tersebut, wa fima anfaqah, dan kemana kita belanjakan. Jadi jangan takut dengan rizki. Rizki sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jangankan kita jamaah sekalian, seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini, ya, itu semuanya sudah dicukupkan rizkinya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bahkan termasuk kita lihat hewan-hewan yang harusnya mungkin nggak bisa makan, tapi dengan izin Allah bisa. Contoh misalkan kayak cicak, ya kan? Cicak itu merayap atau terbang? Merayap. Makanannya terbang atau merayap? Terbang. Harusnya kan nggak bisa makan. Bahkan masya Allah itu ada nyanyian anak-anak itu ya, cicak-cicak di dinding diam-diam merayap. Yang datang cicak atau nyamuk? Datang seekor. Lihat nyamuk yang datang. Ya, rizki sudah ditetapkan oleh Allah. Makanya ada seorang ulama yang berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, Allahumma rizqna kama tarzuqul bughas. Ya Allah, berikan rizki kepada kami sebagaimana Kau berikan rizki kepada bughas. Apa itu bughas? Bughas itu anak burung gagak. Ketika menetas dari telurnya, warna bulunya masih putih. Sehingga burung gagak induknya yang warna bulunya hitam curiga, ini anak siapa? Saya hitam kok, ini putih. Akhirnya dia nggak mau mendekat, ya, nggak mau mendekat jamaah sekalian. Coba dari mana anak burung gagak ini bisa makan?
Dari mana Bu Bos ini bisa makan jamaah sekalian? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepadanya. Allah jadikan anak burung gagak ini memiliki aroma yang disenangi sama serangga. Akhirnya serangga itu mendekat, kemudian burung gagak itu bisa makan. Lihat, ya. Bahkan termasuk Nabi menyebutkan tawakal atau makhluk yang bertawakal dengan burung, ya. Nabi mengatakan, "Law annakum kuntum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la ruziktum." Seandainya kalian bertawakal kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sebenar-benarnya tawakal, maka sungguh kalian akan mendapatkan rezeki. Kalian akan diberikan rezeki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Artinya kalau misalkan kita bertawakal kepada Allah setelah menempuh asbab, setelah kita ikhtiar, setelah kita mencari, setelah kita berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, melakukan amalan-amalan yang membukakan pintu-pintu rezeki seperti istighfar, seperti menyambung tali silaturahim, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada kita rezeki setelah kita bertawakal, menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian Nabi mengatakan, ya, sebagaimana Allah berikan rezeki kepada burung-burung, taqdu khimason, berangkat pagi hari dalam keadaan lapar, wa taruhu bitanan, dan pulang sore hari dalam keadaan kenyang. Dan burung jamaah sekalian ketika pulang itu nggak ada yang bawa makanan. Nggak pernah kita dengar ada burung pulang-pulang bawa kresek isinya ikan. Buat apa itu? Buat termalam dong. Iya kan? Tawakalnya burung jamaah sekalian. Beda dengan kita. Kita di ATM duit banyak, di kulkas makanan banyak, ya. Ya bukan berarti kita nggak tawakal, kita juga tawakal kepada Allah Taala. Cuman burung ini masya Allah tawakalnya luar biasa. Ya, bahkan di sarang burung itu nggak ada kulkasnya, nggak ada tempat untuk menyimpan makanan. Artinya burung ini benar-benar bertawakal kepada Allah Taala. Pagi dia berangkat nyari apa? Nyari makanan. Kemudian pulang. Ya sudah, nggak bawa apa-apa. Tinggal nanti besok berangkat lagi seperti itu. Apalagi kita ikhwati wa ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Ketika kita bertawakal kepada Allah, rezeki akan dicukupkan oleh Allah. Dia. Ketika kita masih berada dalam rahim ditetapkan ajal rezeki, termasuk juga kita termasuk orang-orang yang sengsara, orang yang bahagia sudah ditetapkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian Iqra wa rabbukal akram, bacalah demi Rabbmu yang maha mulia, alladzi 'allama bil qalam, dia yang telah mengajarkan bil qalami dengan qalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengajarkan kepada kita segala sesuatu. Asalnya kita ini la ya'rifuna syai', enggak tahu apa-apa. Bahkan ketika kita lahir dalam keadaan jahil. Kita ini bodoh jamaah sekalian. Allah yang memberikan kepada kita ilmu. Maka Allah mengatakan, ya alladzi 'allama bil qalam, yang mengajarkan bil qalami dengan qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam, mengajarkan kepada manusia apa yang dia tidak ketahui. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang mengajarkan kepada kita sampai sekarang kita bisa paham mana salat yang sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana wudu yang sesuai dengan contoh yang dicontohkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini semuanya Allah yang mengajarkan kepada kita. Ya, Allah yang mengajarkan kepada kita. Jadi yang jelas Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang nabi dengan surat Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian wa ursila bil muddatsir, dan Nabi diangkat menjadi seorang rasul dengan surat Al-Muddatsir. Ya. Ya ayyuhal muddatsir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur wa la tamnun tastakthir. Ya, diturunkan surat ini, Rasulullah diangkat menjadi seorang rasul. Ya ayyuhal muddatsir, wahai orang yang berselimut. Ya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kita tahu tadi ketika di gua bertemu dengan malaikat Jibril dalam bentuk asli. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah dalam keadaan ketakutan, menggigil. Maka kemudian minta sama istrinya Khadijah untuk apa? Diselimuti, zammiluni, selimuti aku semua. Ya. Maka kemudian
turun surat berikutnya atau wahyu berikutnya, Allah mengatakan, hei orang yang berselimut, qum, bangunkan, fa'anzir, berikan peringatan. Ya, diperintahkan untuk apa? Untuk berdakwah. Makanya jamaah sekalian, bedanya Nabi dengan Rasul, kalau Nabi itu Allah sampaikan kepadanya risalah, enggak ada kewajiban untuk mendakwahkan risalah tersebut. Adapun Rasul, Allah utus, Allah turunkan kepada mereka risalah, dan Allah wajibkan kepada mereka untuk menyampaikan risalah tersebut kepada manusia. Sudah habis waktunya ya. Wallahu a'lam. Lihat lagi, wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu maka bertakbirlah. Disuruh kita beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Wa siyabaka fatahhir, dan pakaianmu maka sucikanlah. Ya, baik pakaian lahir maupun pakaian batin. Pakaian lahir ya seperti baju kita bersihkan dengan dicuci, jangan sampai ada najisnya. Adapun pakaian batin kita bersihkan dengan apa? Menjauhkannya dari apa? Dari kesyirikan dan juga penyakit-penyakit hati. Warujja fahjur. Kemudian terhadap dosa maka tinggalkanlah. Wala tamun tastaksir, dan janganlah kamu memberi karena mengharapkan imbalan yang banyak. Apa artinya jamaah sekalian? Kita kalau misalkan berbuat kebaikan, jangan mengharapkan imbalan. Karena kebiasaan kita kalau kita melakukan kebaikan kepada orang itu ingin mengharapkan apa? Balasan. Ya. Bahkan mungkin ketika ada tetangga kita yang hajatan, kita bantuin. Dengan harapan apa? Nanti kalau saya hajatan banyak yang bantuin gitu. Itu kan berarti niatnya bukan karena Allah. Ya. Ada di antara kita yang bantuin tetangga pengen nanti kalau misalkan hajatan dibantuin lagi. Atau juga ada yang bantuin tetangganya biar dapat baju batiknya. Ya kan? Karena biasanya kalau jadi pagar ayu, pagar bagus ya. Kalau laki-laki pagar bagus, itu kan sudah dapat apa? Batik. Bantuin biar apa? Dapat batik. Bahkan termasuk ibu-ibunya bantuin biar apa? Nanti selesai hajatan dapat rendangnya. Itu kan berarti mengharapkan balasan. Ya kan? Mengharapkan. Dan ini kita banyak jamaah sekalian. Ketika melakukan kebaikan ini mendapatkan balasan. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang kita dengan mengatakan wala tamnun tastaksir, dan janganlah kamu berbuat kebaikan, jangan kamu memberi dengan mengharapkan balasan yang banyak. Wali rabbika fasbir, dan kemudian kepada Rabb maka bersabarlah. Jadi ketika beribadah kepada Allah tabaraka wa taala hendaknya kita bersabar. Ya, bersabar ketika Allah berikan kepada kita ujian, Allah berikan kepada kita musibah, termasuk juga bersabar untuk tidak melakukan kemaksiatan, termasuk juga bersabar ketika melakukan ketaatan kepada Allah tabaraka wa taala. Saat misalkan kita sholat berjamaah, imamnya baca suratnya panjang, sabar jemaah sekalian, gitu ya. Butuh kesabaran. Ya, jangan suka apa? Jangan suka enggak sabar. Imamnya baca panjang. Tapi tadi enggak ada ya, alhamdulillah ya. Berarti senang-senang sudah, alhamdulillah, merasakan nikmat ketika apa? Mendengarkan bacaan Quran. Alhamdulillah. Ya. Gimana Pak? Senang enggak? Ketika sholatnya dibaca panjang, senang enggak? Bahkan sebaliknya kalau misalkan nanti ternyata ada ustaz, ya, misalkan Abu Nadia jadi imam, bacanya kul ya kulhu, kesel, gitu. Karena biasa apa dengerin bacaannya panjang. Wallahu a'lam. Itu barangkali sesuatu wa ikhwan fillah azan ya Allah wa yakum. Nanti kita lanjutkan ya poin yang keberapa tadi? Yang ketiga, ma'rifatu hayatihin nabawiyah. Ya. Yang keempat. Jadi mengenal Nabi kita Muhammad kan mencakup 5. Yang pertama mengenal keturunannya, yang kedua mengenal umurnya, yang ketiga mengenal kehidupannya ketika menjadi nabi. Iya. Yang keempat, bimadza kana nabiyyan wa rasulan. Kita mengetahui dengan apa nabi diangkat menjadi seorang nabi dan diangkat menjadi seorang rasul. Itu tadi sudah dijawab ya. Diangkat menjadi nabi dengan turunnya wahyu surat Al-Alaq tadi, diangkat menjadi rasul dengan turunnya surat Al-Mudaththir. Nah, kemudian yang kelima, bimadza ursila wa limadza. Dengan apa nabi diutus dan untuk apa nabi diutus? Jawabannya adalah nabi diutus dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, yang mengajak kita untuk mentauhidkan Allah,
dan juga mengamalkan syariat Allah tabaraka wa taala. Walimada, dan kenapa Nabi SAW diutus oleh Allah tabaraka wa taala untuk mengeluarkan kita dari kegelapan, kesyirikan, kekufuran, kejahilan ila nuril ilmi wal iman, kepada cahaya ilmu dan iman. Wallahu a'lam. Nanti kita lanjutkan jamaah sekalian di lain kesempatan. Ba'athahullahu bin nadharati 'ani syirki. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah SAW untuk memperingatkan kita dari kesyirikan. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan? Tafadhol. Kayaknya nggak ada ya. Fadhol Pak Haji. Di dalam Al-Quran kita mengenai 25 nabi. Kenapa? 25 nabi. Oh iya, ya betul. Kemudian di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa rasul itu mulai diangkat itu dari sejak zaman Nabi Nuh. Kemudian Nabi Idris dan Nabi Adam itu tidak merangkap menjadi rasul. Kira-kira penjelasannya bagaimana? Iya, wallahu a'lam. Yang kita pahami bahwasanya Nabi dan Rasul semuanya berjumlah 124.000. Kemudian dari para nabi ini diangkat menjadi seorang rasul sebanyak 313. Iya, benar saja. Dan rasul yang pertama adalah Nabi Nuh. Ya. Berdasarkan dalil dari Al-Qur'an, termasuk juga perkataan Nabi ketika menjelaskan tentang syafaat. Ya, tentang syafaat. Ketika kita berkumpul di padang mahsyar, kemudian kita mengatakan kepada sebagian yang lain, kita akan bisa keluar dari sini kecuali dengan minta syafaat kepada para nabi dan rasul. Maka kemudian kita datang kepada Nabi Adam. Nabi Adam tidak bisa memberikan syafaat. Kemudian menunjukkan kita kepada Nabi Nuh. Nabi Adam mengatakan, kemudian kita datang kepada Nabi Nuh alaihissalam dan kita mengatakan, anta awwalur rusul. Engkau adalah rasul yang pertama. Jadi Nabi Nuh itu seorang rasul, bahkan termasuk rasul yang pertama. Ya, termasuk rasul yang pertama. Dan rasul yang terakhir adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Itu mungkin yang Anda pahami seperti itu. Jadi Nabi Nuh itu adalah seorang rasul dan bahkan rasul yang pertama. Ya, sebelum rasul-rasul yang lain. Wallahu a'lam. Nah, ikhwati wa ikhwani fi din azani Allah wa yakum, demikian yang dapat kita sampaikan, semoga memberikan manfaat. Yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon berdoakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Tetap walaupun dibolehkan ngaji, jaga 5M. 5M apa 3M? 3M. Iya. Dan jangan tutup dulu ya. Oh, jangan tutup. Masih ada. Iya, fadal. Anak ikut jamaah. Ini usia saya sudah 67 tahun. 67. Ya, saya mungkin salah dalam memahami tafsir di dalam surat Allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din walau karihal musyrikun. Dialah Allah yang menurunkan rasulnya dengan membawa petunjuk untuk dimenangkan atau untuk dimenangkan atas petunjuk lain, walaupun orang musyrik tidak suka. Nah, yang saya tanyakan, dimenangkan di situ atau mengumpulkan di situ atau memadamkan? Ya, karena untuk dimenangkan atas din percayaan lain. Lalu saya mengambil kesimpulan untuk memadamkan. Untuk memadamkan ini menurut saya untuk menghilangkan. Agamanya tidak karena sumber Allah tidak bisa dihilangkan, orangnya bisa dihilangkan. Maka pada tahun berapa yang lalu saya berniat ke Afghanistan dengan kawan-kawannya. Saya berpikir bahwa itu biar mati asal ada hadiah dari Allah gitu ya. Jadi kalau agamanya
bisa dipadamkan, maka orang yang harus dipadamkan. Dibunuh gitu ya. Ya, dibunuh. Nah, inilah yang menginspirasi orang-orang yang Membolehkan. itu menjadi teroris. Nah, Karena saya berkeyakinan orang yang menjelek-jelekkan teroris itu menurut saya tauhidnya mendekati kelulusan. Karena dia tidak bisa berhukum kepada hukum selain hukum Allah. Hanya saja dia disetir saat-saat mau meluruskan tentang memadamkan ini, dia terperosok pada kesalahannya itu, disetir oleh guru-guru yang menyimpangkan. iya. Tapi saya berkeyakinan mereka itu bertauhid tidak bisa berhukum kepada hukum tauhid, tetap saja hukum Allah. Hanya saja persimpangan itu dia bom sana bom sini sehingga membunuh orang lain. Nah, ini mulai penyimpangan menurut saya. Iya. Jadi saya melihat tauhid ini bagus. Nah, saya berkeyakinan untuk tauhid untuk memadamkan bukan untuk mengungguli saja, tapi memadamkan orangnya. Jadi berperang dalam hal itu. Nah, bagaimana kan? Pola pikir saya begitu. Nah, ikhwati wa ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Maka ketika kita menafsiri Al-Qur'an, maka tafsir Al-Qur'an dengan Al-Qur'an, tafsir Al-Qur'an dengan hadis, tafsir Al-Qur'an dengan perkataan para ulama. Tidak boleh menafsir Al-Qur'an dengan tafsir sendiri. Bahkan termasuk anak sendiri tidak berani mengatakan tadi yang benar yang mana, karena anak lupa ya, belum baca, harus dibaca dulu tafsirnya. Cuma yang jelas pemahaman tentang ya orang-orang yang membunuh, melakukan teror dan lain sebagainya, ini jelas pemahaman yang batil, pemahaman yang keliru. Ya, ini kita pahami dengan perkataan-perkataan para ulama. Jadi yang jelas pemahaman seperti itu ada pemahaman yang salah menurut orang. Saya bukan melangkah ke situ ya. Betul. Setelah dia bertahu bahwa tidak kita berhukum kepada hukum selain Allah, di situ saja saya batasi, saya stop untuk membunuh kiri kanan itu yang saya masukkan, dia ditarik oleh cara-cara orang yang salah. Di situ saya tidak masuk dalam hal itu. Hanya batasan tauhid dalam hati saja. Gitu. Jadi saya tidak setuju kalau hukum sana hukum sini. Bukan berarti menyetujui ke sana, tapi awalnya tauhid dari itu. Intinya kalau misalnya itu tidak suka kepada hukum selain hukum Allah. Tapi kondisinya ya begini. Lalu dia menyimpang. Iya, semua kita tidak suka dengan orang yang tidak berhukum dengan hukum selain Allah. Itu enggak semua kita setuju. Iya. Cuma kemudian ketika melakukan pengerusakan, ini juga kita tidak setuju juga gitu. Iya. Artinya sama pemahaman kita juga, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun, humul zalimun, humul fasiqun, itu sama gitu. Iya. Jadi pemahamannya sama sebetulnya, cuma tetap kita terutama kepada ulil amri ya, kita wajib untuk taat. Ya, insya Allah nanti mungkin bisa ditanyakan lagi kepada ustaz-ustaz yang lebih ahli dalam masalah ini. Ada kajian tafsir ya? Ada. Ustaz Marwan apa Ustaz? Iya, mungkin nanti Ustaz Irhan bisa menjelaskan nanti tentang masalah ini ya, tafsirnya nanti tolong disampaikan. Nah, demikian ikhwati wa ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum, yang dapat kita sampaikan semoga memberikan manfaat, yang benar datang dari Allah dan yang salah dari kejahilan saya. Untuk itu mohon doa dan minta maaf yang seluas-luasnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka